Ketika Austria menyatakan perang terhadap Serbia yang dianggap sebagai dalang pembunuhan Franz Ferdinand, semuanya tidak pernah sama lagi. Pada malam tanggal 28 Juli 1914, ibu kota Serbia, Beograd, berbaring dalam ketegangan yang mencekam. Posisinya yang persis berada di pertemuan Sungai Donau dan Sungai Sava membuatnya sangat rentan, berhadapan langsung dengan perbatasan wilayah Kekaisaran Austria-Hungaria. Pemerintah Serbia yang menyadari bencana ini segera memindahkan pusat pemerintahan dan menyisakan ibu kota itu dalam keadaan nyaris tanpa pertahanan yang berarti. Menjelang pukul 1 dini hari, para pejuang Serbia yang menyadari bahwa pasukan musuh akan mencoba menyeberang dengan brutal, mengambil langkah putus asa dengan meledakkan jembatan kereta api di atas Sungai Sava. Akan tetapi, langkah itu tidak menghentikan rencana besar Kekaisaran Austria. Tepat pukul 2 dini hari, kegelapan malam dipecahkan oleh kilatan api yang mengerikan. Angkatan Laut Austria-Hongaria mulai bermanuver ke sisi serang. 3 kapal sungai yang dilengkapi dengan persenjataan berat dan zirah baja yang tidak tertembus mengambil posisi sejauh 3,5 km dari Beograd dan mulai melepaskan tembakan peluru berukuran 12 cm ke arah pertahanan Serbia. Di mana kemudian tembakan inilah yang secara luas diakui oleh sejarawan militer sebagai tembakan pertama yang mengawali Perang Dunia I. Tidak lama setelah tembakan pertama menghancurkan keheningan di Beograd, efek domino dari sistem aliansi militer Eropa mulai runtuh dengan kecepatan yang mengerikan dan tidak terkendali. Berita tentang serangan itu mendorong Tsar Nicholas II untuk segera memerintahkan pengerahan pasukan Kekaisaran Rusia sebagai bentuk solidaritas terhadap bangsa Slavia di Serbia. Sebuah tindakan yang kemudian direspon langsung oleh Kekaisaran Jerman dengan deklarasi perang. Republik Prancis yang terikat pada fakta pertahanan dengan Rusia tanpa ragu menyatakan keterlibatannya dalam keganasan perang itu, dan dengan segera mengerahkan jutaan pemudanya dari pedesaan hingga kota besar menuju garis depan. Namun, eskalasi terbesar dan paling menentukan dalam perang ini terjadi ketika Jerman memutuskan untuk menggunakan rencana Schlieffen, sebuah cetak biru strategi militer usang yang mengharuskan mereka untuk menaklukkan Prancis secara kilat melalui invasi ke wilayah Belgia yang netral. Pelanggaran kedaulatan Belgia ini merupakan garis merah yang tidak dapat ditoleransi oleh Britania. Maka, pada tanggal 4 Agustus 1914, Inggris Raya bersama dengan semua koloninya dari Kanada, India hingga Australia secara resmi menyatakan perang terhadap Kekaisaran Jerman. Dan sejak hari itu, kiamat kecil di Eropa secara resmi beralih wujud menjadi Perang Dunia yang utuh. Sebuah ironi yang sangat menyayat hati dari minggu-minggu pertama peperangan adalah euforia yang menyelimuti para prajurit dan masyarakat sipil. Di berbagai stasiun kereta api di Berlin, Paris hingga London, ratusan ribu pemuda berangkat ke medan pertempuran dengan senyum yang sangat lebar, sorak-sorai nyanyian patriotik, serta bunga yang disematkan oleh para gadis di ujung bayonet senapan mereka. Terdapat sebuah ilusi kolektif yang sangat kuat, yang dirawat secara hati-hati oleh para jenderal, perwira dan media massa, bahwa peperangan modern tidak akan berlangsung lama. Sehingga para prajurit yang terlibat dalam perang ini benar-benar berpikir dan diyakinkan bahwa operasi militer ini akan selesai dengan kemenangan gemilang sebelum tiba hari Natal. Keyakinan semu semacam ini lahir dari kesombongan militerisme Eropa abad ke-19, di mana para komandan masih terjebak kuat dalam romantisme taktik era Napoleon. Mereka menganut sebuah doktrin bahwa serangan infanteri massal yang agresif dan semangat tempur bawaan akan selalu mampu menghancurkan pertahanan musuh, tidak peduli sekuat apapun pertahanan itu. Para perwira ini menolak untuk melihat kenyataan bahwa revolusi industri telah melahirkan teknologi militer yang mengubah sifat dasar peperangan. Sehingga apa yang menanti para pemuda yang bersorak-sorai di stasiun kereta itu bukanlah kejayaan yang romantis, melainkan sebuah realitas baru tentang mesin-mesin pembunuh industri yang dingin, buta, dan tidak kenal ampun.
Di antara seluruh pasukan yang diterjunkan ke awal Perang Dunia I, militer Prancis memasuki medan pertempuran dengan tingkat kesombongan estetika yang berakibat sangat fatal bagi jutaan warganya. Di saat pasukan Inggris telah belajar dari pengalaman pahit Perang Boer dengan mengadopsi seragam berwarna coklat lumpur yang menyatu sempurna dengan lingkungan, dan Kekaisaran Jerman telah beralih menggunakan warna abu-abu kehijauan yang suram, maka militer Prancis justru berkeras mempertahankan seragam era Napoleon yang sangat mencolok. Dan lucunya, para prajurit infanteri Prancis itu dikirim langsung ke garis depan mengenakan mantel biru tua yang tebal dan celana merah terang yang memancarkan warna mencolok dari jarak jauh. Sementara para perwiranya memimpin serangan di garis depan dengan menghunus pedang sambil mengenakan sarung tangan putih dan topi merah yang tidak memberikan perlindungan fisik sama sekali terhadap pecahan peluru. Penggunaan celana merah ini bukan sekadar kebetulan. Warna ini berakar dari kebanggaan nasional dan kebijakan untuk mendukung industri pewarna merah Prancis yang telah dipertahankan sejak tahun 1829. Pada beberapa dekade sebelum perang pecah, sebenarnya telah banyak pakar militer yang memperingatkan bahaya seragam ini. Setelah mengamati Perang Balkan pada tahun 1912 hingga 1913, Menteri Perang Perancis saat itu mengusulkan untuk mengganti seragam tersebut dengan kain tricolor yang dari kejauhan akan terlihat sebagai warna lumpur kusam. Namun, usulan rasional ini memicu amarah luar biasa dari kalangan konservatif dan politikus sayap kanan yang menganggap warna kusam sebagai bentuk kepengecutan serta hilangnya kebanggaan Perancis. Hingga kemudian, para politikus itu benar-benar sadar ketika lapangan membuktikan bahwa keberanian tanpa adaptasi adalah sebuah resep untuk bunuh diri massal. Di ladang-ladang gandum yang menguning di wilayah Prancis dan Belgia pada bulan Agustus 1914, celana merah terang tersebut membuat ratusan ribu pasukan Prancis menjadi sasaran tembak yang sangat empuk, kontras, dan jelas bagi para penembak Jerman dari jarak yang sangat jauh. Pasukan Prancis yang dicuci otaknya dengan doktrin menyerang hingga tetes darah penghabisan terus merangsek maju menembus medan terbuka. Hanya berbekal senapan label model 1886 yang sangat lambat untuk diisi ulang, serta bayonet panjang setajam jarum yang mudah patah. Sementara di seberang lapangan terbuka itu, mereka dihadapkan pada inovasi paling mematikan yang pernah diciptakan manusia hingga saat itu, yaitu senjata MG08. Senapan mesin buatan Jerman ini adalah senjata yang sangat gagah, perkasa, dan paling ditakuti oleh dunia saat itu. Sebuah mahakarya rekayasa mesin yang mematikan, MG08 memiliki berat hampir 63 kg ketika dipasang pada dudukan kereta luncurnya, dilengkapi dengan selubung air berkapasitas 3,7 liter yang dirancang untuk mendinginkan larasnya agar tidak meleleh saat memuntahkan kematian. Operator senjata ini dapat memuntahkan antara 450 hingga 600 peluru per menit secara terus-menerus selama pelatuknya ditekan dan sabuk amunisi kainnya terus disuplai. Pertemuan antara kesombongan seragam merah abad ke-19 dan kejamnya senapan mesin otomatis abad ke-20 ini menciptakan pembantaian yang tidak pernah ada tandingannya dalam sejarah peradaban. Hal ini mencapai titik kulminasinya pada apa yang dikenal sebagai pertempuran perbatasan. Pada satu hari tunggal yang paling mengerikan sepanjang sejarah militer negara itu, yakni pada tanggal 22 Agustus 1914, rentetan serangan frontal gegabah Prancis yang berusaha menembus garis pertahanan Jerman berujung pada pembantaian yang tidak terlukiskan. Hanya dalam kurun waktu kurang dari 24 jam saja, sebanyak 27.000 tentara Prancis tewas meregang nyawa di medan pertempuran. Sebuah angka yang melampaui jumlah kematian tentara Inggris pada hari pertama pertempuran Somme dan setengah dari seluruh prajurit Amerika Serikat yang gugur selama lebih dari 1 dekade Perang Vietnam. Selama bulan Agustus saja, total kematian pasukan Prancis mencapai angka yang mencengangkan, yakni antara 75 hingga 84 ribu jiwa. Mayat-mayat pemuda berseragam biru dan merah itu menumpuk tinggi di padang rumput Belgia dan Perancis, membentuk sebuah monumen tragis yang dibangun dari keangkuhan sebuah doktrin militer. Sebuah ironi tambahan yang semakin melengkapi kepahitan Prancis adalah ketika para jenderal
akhirnya sadar akan kesalahan fatal mereka dan terpaksa harus segera mengganti warna seragam tentara. Ketika militer Prancis mencoba memproduksi seragam tricolor yang sebelumnya diusulkan, mereka justru menemukan fakta memalukan bahwa pewarna merah sintetis yang selama ini mereka gunakan untuk seragam tentaranya ternyata dimonopoli dan diproduksi secara eksklusif oleh industri kimia Kekaisaran Jerman. Kemudian, karena sama sekali tidak bisa lagi mengimpor pewarna esensial tersebut dari musuh mereka, pabrik tekstil Prancis pada akhirnya memproduksi seragam baru dengan secara sederhana, menghilangkan benang merah sama sekali dari proses penenunan. Hasil ketidaksengajaan industri ini adalah seragam berwarna biru muda pucat bercampur putih yang secara resmi diadopsi pada tahun 1915 dan menjadi sangat ikonis dengan sebutan biru horizon. Memasuki hari-hari awal bulan September 1914, situasi militer bagi Prancis telah berubah dari sekadar buruk menjadi bencana eksistensi yang absolut. Kekalahan besar yang beruntun dalam pertempuran perbatasan membuat seluruh pasukan Angkatan Darat Prancis dan pasukan ekspedisi Inggris terpaksa harus terus mundur ke arah selatan dengan kekalahan yang luar biasa. Sementara itu, mesin militer Jerman yang dimotivasi oleh kemenangan demi kemenangan melaju dengan kecepatan yang menakutkan, hingga akhirnya ujung tombak pasukan mereka dilaporkan berada hanya dalam jarak puluhan kilometer dari pinggiran ibu kota Perancis. Hal ini membuat kepanikan masif melanda Paris. Sebagai akibatnya, warga sipil berhamburan melarikan diri membawa harta benda mereka. Sementara pemerintah Republik Prancis bahkan mulai mengemasi dokumen-dokumen penting serta mengevakuasi diri. Ibu kota yang kosong itu ditinggalkan di bawah komando otoritas militer yang dipimpin oleh gubernur militer Paris, yaitu Jenderal Joseph Gallieni. Di sepanjang front Sungai Marne yang membentang lebih dari 300 km, nasib Perancis dipertaruhkan dalam 5 pertempuran berdarah yang terjadi secara serentak. Merasakan bahwa ini adalah penentuan hidup atau mati bagi bangsanya, Panglima tertinggi Jenderal Joseph Joffre mengeluarkan perintah harian yang sangat tegas pada malam tanggal 5 September, bahwa tidak boleh ada satupun pasukan yang mundur, dan setiap tentara yang tidak bisa maju harus bertahan di posisinya, atau mati terbunuh di tempat itu. Namun, di tengah heroisme itu, muncul masalah logistik yang sangat krisis. Militer Prancis mendeteksi celah dalam formasi Angkatan Darat Jerman dan sangat membutuhkan tambahan infanteri untuk segera dikirimkan ke garis depan guna mengeksploitasi celah itu. Namun masalahnya, mereka benar-benar kehabisan kereta api karena sebagian besar jaringan relnya telah dikuasai atau dihancurkan oleh musuh. Sementara ribuan tentara cadangan dari Brigade ke-14 dan Divisi Infanteri ke-7 masih tertahan dan kebingungan di Paris. Dalam situasi yang dipenuhi oleh keputusasaan dan waktu yang terus berdetak mundur, Jenderal Gallieni mencetuskan salah satu solusi taktis yang paling tidak lazim, nekat, sekaligus legendaris dalam sejarah peperangan modern. Mereka memutuskan untuk menyewa armada taksi sipil dari jalanan kota Paris. Pada malam itu juga, operasi mobilisasi sipil terbesar dalam sejarah dimulai. Pihak kepolisian dan paramiliter Prancis turun ke jalan-jalan secara paksa untuk menghentikan taksi-taksi komersial yang sedang beroperasi, menurunkan penumpang sipil mereka di tengah jalan begitu saja, dan memerintahkan para pengemudi untuk segera berkumpul di pelataran bersejarah bernama Les Invalides. Setiap taksi kecil berwarna merah dan hijau ini harus dijejali oleh 5 orang tentara. Pada malam tanggal 6 hingga 7 September 1914, konvoi yang terlihat konyol namun memanggul nasib sebuah negara ini mulai bergerak menembus malam. Armada yang jumlahnya berkisar antara 600 hingga 1.300 kendaraan bermotor merayap dalam formasi lambat menembus kegelapan menuju medan pertempuran yang jaraknya sekitar 50 km dari pusat kota Paris. Untuk menghindari deteksi dari pesawat pengintai atau kavaleri musuh, konvoi ini melaju tanpa lampu utama, hanya mengandalkan lampu belakang merah redup, di mana setiap sopir diperintahkan secara ketat untuk sekadar mengikuti pendar cahaya lampu kendaraan di depannya. Pengemudi taksi ini, yang sebagian besar dari mereka merupakan pria tua berusia antara 55 hingga 65 tahun karena pemuda lainnya telah dikirim untuk menjalani wajib militer,
bekerja sepanjang malam mengangkut sekitar 4.000 hingga 6.000 prajurit infanteri secara langsung ke lapangan perang. Dan bagian yang paling menggelitik dan memperlihatkan karakter warga sipil Perancis yang taat aturan adalah kepatuhan mereka terhadap birokrasi, bahkan di saat kiamat kecil membayangi kota mereka. Para pengemudi taksi ini menyalakan dan menjalankan argometer taksi mereka sepanjang perjalanan mematikan menuju medan perang, seolah mereka hanya mengantar turis biasa berkeliling kota. Pasca pertempuran, Departemen Perbendaharaan Prancis benar-benar harus menepati janji komersial mereka dengan membayar penuh seluruh argo taksi tersebut yang totalnya mencapai 70.000 franc. Kepahlawanan spontan semacam ini segera mendongkrak moral Angkatan Darat Perancis dan memberikan nafas kelegaan bagi masyarakat sipil dengan pesan yang jelas bahwa seluruh elemen bangsa, mulai dari panglima besar hingga sopir taksi lansia di jalanan, bersatu padu untuk memukul mundur Jerman. Hingga pada akhirnya, melalui serangan balasan Marne ini, Perancis berhasil membalikkan keadaan, menghentikan laju invasi tentara Jerman, menghancurkan ambisi kilat, dan menyelamatkan Paris dari kejatuhan yang tampaknya sudah berada di depan mata. Kegagalan fatal di Sungai Marne memaksa komando tinggi militer Jerman untuk mundur ke posisi strategis dan mulai menggali sistem parit pertahanan. Sebuah taktik bertahan hidup yang kemudian dengan cepat direspon secara serupa oleh pasukan Inggris dan Perancis. Dalam hitungan minggu, dari pesisir laut utara di Belgia hingga perbatasan pegunungan Alpen di Swiss, sistem parit-parit pertahanan ini membentang membelah benua Eropa layaknya luka busuk yang menganga. Perang yang pada Agustus lalu diprediksi oleh semua orang akan selesai sebelum Natal, kini berubah wujud menjadi perang parit statis yang luar biasa brutal, kotor, serta meremukkan jiwa. Bukan hanya perang pemusnahan melawan Perancis, Jerman juga terjerat dalam pertempuran jarak dekat yang sangat mengerikan melawan pasukan ekspedisi Inggris. Hujan lebat di musim gugur mengubah seluruh area medan perang di Flandria dan Prancis Utara menjadi kubangan lumpur raksasa yang menelan manusia dan hewan hidup-hidup. Dan di antara dua garis parit yang bermusuhan, terbentang area pembunuhan yang dikenal sebagai tanah tak bertuan atau no man land, sebuah hamparan kosong yang dipenuhi oleh gulungan kawat berduri tebal, kawah besar akibat ledakan peluru artileri, genangan air beracun, dan yang paling menyedihkan, mayat-mayat ribuan prajurit dari kedua kubu yang dibiarkan membusuk berminggu-minggu karena proses evakuasi akan berarti kematian bagi regu penyelamat. Kehidupan sehari-hari para prajurit di dalam parit direduksi menjadi rutinitas bertahan dari udara dingin, serangan kutu, penyakit kaki parit, dan ancaman penembak runduk musuh setiap kali mereka berani mengangkat kepala. Namun, di tengah depresi dan hilangnya harapan kemanusiaan, pada akhir Desember 1914, cuaca yang tadinya basah dan membeku tiba-tiba berubah. Frost yang sangat dingin menyelimuti Eropa, mengubah lumpur yang tadinya menjijikan menjadi lapisan es keras yang menutupi luka bumi. Kemudian, tepat pada malam Natal, yaitu 24 Desember 1914, dunia menjadi saksi atas kisah paling menyentuh di tengah neraka Perang Dunia I. Hari itu, terjadilah sebuah pemberontakan damai, satu momen paling manusiawi, paling puitis, dan sama sekali tidak masuk akal dalam seluruh sejarah peperangan militer modern. Hari itu dikenal oleh sejarah sebagai gencatan senjata Natal. Dimulai pada malam hari, dari balik parit-parit berlumpur milik pasukan Kekaisaran Jerman yang membelah front barat, sebuah pemandangan ajaib perlahan-lahan muncul menembus kabut musim dingin. Secara serentak, para serdadu Jerman mulai menyalakan lilin kecil dan meletakkannya di sepanjang tembok parit mereka, diiringi dengan deretan pohon-pohon cemara mini yang dikirimkan oleh keluarga dari kampung halaman mereka. Cahaya keemasan ini menciptakan iluminasi magis di atas tanah tanpa bertuan yang gurita. Dalam keheningan yang biasanya hanya dipecahkan oleh suara desingan peluru tajam atau ledakan meriam, tiba-tiba pecahlah sebuah suara bariton yang sangat jernih dari seorang prajurit Jerman, yang sebelum perang pecah ternyata adalah seorang penyanyi opera profesional. Ia berdiri tegak di dalam paritnya dan mulai melantunkan tembang suci dalam bahasa Jerman. Barisan pasukan Inggris yang membeku di seberang lapangan tertegun dan menahan nafas. Sebagai tanggapan yang luar biasa, alih-alih melepaskan tembakan senapan,
Mereka mulai memainkan alat musik dari balik parit untuk mengiringi alunan lagu sang musuh. Dan segera setelah itu, mereka bergabung dalam sebuah paduan suara masif lintas parit, menyanyikan Silent Night dalam bahasa Inggris, berpadu harmoni dengan bahasa Jerman di udara malam. Dan ketika lagu-lagu Natal itu selesai, sorak-sorai kekaguman dan tepuk tangan menggema meriah dari kedua belah pihak, menghapuskan sekat permusuhan untuk sesaat. Perasaan persaudaraan universal yang tertanam dalam budaya mereka ternyata jauh lebih kuat daripada doktrin pembunuhan yang diajarkan oleh negara. Perlahan, karena didorong oleh rasa penasaran serta kepercayaan yang rapuh, beberapa prajurit dan perwira rendahan dengan berani mulai menampakkan diri dari balik perlindungan parit mereka. Sambil mengangkat tangan kosong untuk menunjukkan tidak bersenjata, beberapa dari mereka berjalan perlahan melintasi hamparan maut di tanah tak bertuan. Di tengah padang yang tadinya merupakan zona pembantaian, para tentara Inggris, Skotlandia, dan Jerman bertemu wajah demi wajah. Mereka mendapati sebuah kenyataan yang mengejutkan, bahwa musuh mereka yang beberapa jam sebelumnya sedang berusaha mereka hancurkan dengan brutal, ternyata hanyalah pemuda-pemuda biasa. Anak laki-laki dari seorang ibu yang juga menggigil kedinginan, merindukan kehangatan keluarga, dan sama-sama terjebak dalam perang yang kini sangat mereka benci. Kemudian secara mengejutkan, genjatan senjata Natal tahun 1914 ini menyebar seperti api harapan di sepanjang sektor garis depan yang membentang sangat luas. Muncul murni dari inisiatif spontan dari bawah ke atas, sama sekali tanpa persetujuan, apalagi perintah resmi dari para jenderal besar yang duduk di markas komando yang hangat di garis belakang. Para ahli sejarah memperkirakan lebih dari 100.000 prajurit Eropa saling meletakkan senjata mereka dan terjun langsung dalam perayaan damai yang melanggar hukum militer ini. Di tengah tanah tak bertuan, para musuh ini saling berjabat tangan, bernyanyi bersama, saling memamerkan foto-foto hitam putih istri dan anak-anak tercinta mereka yang ditinggalkan di rumah, serta bertukar hadiah kecil yang sangat berharga di garis depan, seperti rokok, botol minuman keras, tembakau, kue, coklat, kancing seragam sebagai souvenir, hingga topi. Selain bersosialisasi, momen genjatan senjata ini juga dimanfaatkan untuk sebuah tugas kemanusiaan yang sangat emosional dan krusial. Pasukan dari kedua kubu mengumpulkan sisa-sisa jenazah rekan-rekan mereka yang telah membusuk terabaikan akibat pertempuran hari-hari sebelumnya. Di sebuah pemandangan yang tidak akan pernah bisa dilupakan oleh sejarah, prajurit Inggris dan Jerman saling bergotong royong menggali lubang kuburan di tanah yang beku. Para pendeta militer dari kedua belah kubu bersama-sama memimpin upacara pemakaman, membacakan doa, memberikan penghormatan terakhir secara layak atas jiwa para prajurit yang gugur, tidak lagi peduli apakah seragam yang menempel pada mayat tersebut. Kemudian, keajaiban tertinggi sejati dari kemanusiaan ini meledak keesokan harinya, tepat di hari Natal ketika matahari pagi menyorot padang bersalju. Seseorang, entah dari pihak mana, tiba-tiba membawa sebuah bola sepak dari dalam parit. Di atas hamparan tanah beku yang tidak rata, penuh kawah dan kawat berduri, mereka menyingkirkan puing-puing, kemudian menggunakan tumpukan topi dan mantel lusuh mereka sebagai tiang gawang darurat. Ratusan pemuda berseragam militer ini mulai bermain sepak bola bersama musuh mereka. Di pertandingan yang kacau, penuh tawa dan sama sekali tanpa wasit resmi ini, para prajurit bermain lepas melupakan kengerian yang mengintai mereka. Hari itu, di tengah neraka dunia, para pemain tertawa terbahak-bahak, jatuh bangun di atas tanah keras yang beku, dan melupakan sejenak bahwa mereka baru saja didoktrin oleh negara mereka untuk saling membenci dan saling membunuh. Kendati demikian, realitas sejarah mengajarkan bahwa surga kecil yang dicuri di medan neraka ini tidak bisa berlangsung lama. Berita mengenai pemberontakan damai berskala besar ini dengan cepat sampai ke telinga para komandan perwira tinggi di markas besar yang merasa murka dan terhina. Bagi mereka, berdamai dengan musuh tanpa izin adalah sebuah tindakan subversif yang bisa meruntuhkan seluruh struktur komando. Jenderal Smith Dorrien, Komandan Korps 2 dari Inggris, dengan tegas mengeluarkan perintah larangan keras untuk bersikap ramah, mengobrol, apalagi mengadakan genjatan senjata tidak resmi dengan musuh. Dan satu hal yang ironis dan menarik untuk dicatat,
bahwa jauh di dalam parit pertahanan Jerman yang lain, seorang kopral muda berpangkat rendah dari resimen cadangan Bavaria ke-16 yang fanatik juga mencemooh habis-habisan genjatan senjata kemanusiaan ini sebagai sebuah aib, kebodohan, dan tindakan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang tentara Jerman sejati. Dan nama kopral muda yang dipenuhi oleh kebencian itu adalah Adolf Hitler. Pada akhirnya, para komandan tingkat menengah dan perwira di garis belakang memaksa pasukan garis depan mereka untuk segera kembali mengangkat senjata. Para jenderal dengan dingin mengancam akan menjatuhkan hukuman mati kepada prajurit manapun di bawah pasal desersi, pembangkangan, atau melakukan pengkhianatan jika mereka terus berteman dengan musuh. Maka, melalui instruksi yang ketat dan tidak terbantahkan, pelan-pelan keajaiban itu memudar. Menjelang malam pergantian hari atau beberapa hari setelahnya, perpisahan yang canggung terjadi. Beberapa tembakan peringatan dengan sengaja dilepaskan ke udara tinggi-tinggi sebagai isyarat sedih bahwa masa damai telah berakhir. Bendera ucapan selamat diturunkan kembali, dan satu persatu para pemuda itu berbalik badan, lalu kembali bersembunyi ke dalam lubang parit basah mereka. Keesokan harinya, fajar menyingsing dengan wajah yang berbeda. Rantai komando telah dipulihkan. Pemuda-pemuda malang itu dipaksa oleh sistem industri perang untuk kembali mengerahkan laras senapan mematikan mereka, menyeberangi tanah tanpa tuan, dan melepaskan tembakan untuk merobek tubuh teman-teman baru yang baru saja bermain bola, bernyanyi dan berbagi coklat bersama mereka pada hari sebelumnya. Perang dunia yang melahap jiwa kembali berkobar dengan brutal, dan akan terus membusuk berlanjut selama 4 tahun ke depan tanpa jeda, dan pada akhirnya menelan lebih dari 20 juta jiwa umat manusia.